Dari awal, di bawah selimut bintang terdapat sebuah pegunungan di mana suara tangisan bayi bergema. Di malam hari, tanah ini milik seorang pemburu pemberani yang insting pertamanya. Setelah mendengar tangisan ini adalah mengambil kapaknya percaya bahwa seseorang berusaha mencuri dari ladangnya. Dia yakin makhluk-makhluk ini telah membuat kesalahan besar dengan menargetkan kabin seorang pemburu. Dia mengikuti suara tangisan di sekitar ladangnya dan ketika dia mencapai kandang, dia tidak menemukan siapa-siapa di sana kecuali kuda-kudanya. Sebentar dia bertanya-tanya apakah dia sedang halusinasi. Lagi pula, sejak dia dan istrinya tahu mereka tidak bisa memiliki anak, dia telah mendengar tangisan bayi. Tapi itu bukan halusinasi. Di padang ada seorang bayi yang nyata. Dia dengan cepat mengangkat anak itu dan ketika dia menarik bayi itu dekat, dia bisa merasakan detak jantungnya. Pada saat itu, istrinya tiba, terkejut melihat dia memegang seorang anak. Ketika ditanya, dia menjawab kepada istrinya bahwa dia merasa anak ini diberikan kepada mereka. Waktu berlalu dan sekarang bayi ini dan pahlawan kita, Sirona Aryan, anak laki-laki yang pernah ditemukan di kandang tumbuh membaca kisah ini. Dia sedang membaca kisah terkenal tentang seorang penyihir yang dengan gerakan tangannya yang sederhana dapat memanggil hujan untuk penduduk kota yang menunggu. Penyihir ini juga dapat melindungi kota dari ancaman di luar perbatasannya. Melalui kekuatan mistiknya, perdamaian dan kemakmuran berkembang dan kelaparan dan haus telah diusir. Namun, penyihir itu tidak beristirahat. Tanpa lelah, dia melanjutkan penelitiannya, selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupan orang-orang. Perbuatannya begitu luar biasa sehingga mereka memanggilnya penyihir yang sopan dan kisahnya menjadi legenda yang dihargai oleh semua. Kini berusia 12 tahun, Sirona sering mengubur dirinya dalam buku. Bacaan hanya terhenti oleh suara ayahnya, Vincent Aryan yang kini berusia 40 tahun. Setelah menyelesaikan pekerjaan memotong kayu, Vincent dengan penuh kasih memutar putranya sebelum memberi isyarat bahwa sudah saatnya pulang. Saat mereka berjalan melalui hutan, Sirona melihat ke atas pada ayahnya dan bertanya tentang sihir. Bagaimana cara kerjanya dan apakah dia bisa belajar menggunakannya? Pemburu yang rendah hati, yang tahu sedikit selain itu menjawab bahwa membunuh beruang dengan satu pukulan juga merupakan jenis sihir baginya. Sementara itu, beberapa teman Sirona melihatnya dengan ayahnya. Mereka bertanya-tanya mengapa Sirona selalu begitu tertarik untuk menemani ayahnya atau membaca buku. Bahkan ketika mereka mengajaknya bermain, dia menolak. Mereka mulai meragukan apakah Sirona benar-benar bisa membaca buku-buku itu. Saat mereka melihat Sirona berjalan di samping Vincent, beberapa anak mulai berpikir bahwa Vincent sebenarnya bukan ayahnya. Salah satu dari mereka mengandalkan bahwa ibunya berkata bahwa Vincent tidak memiliki Sirona, mengklaim mereka menemukannya di suatu tempat ketika dia masih bayi. Sementara itu, saat anak-anak berbicara, Vincent mendengarkan mereka. Dia marah di dalam hati, tetapi tidak menghadapi anak-anak itu. Sebagai gantinya, dia terus berpegang pada keyakinannya bahwa dia adalah ayah Sirona. Apapun yang terjadi, bertekad untuk membuat Sirona bahagia, Vincent memutuskan untuk membawanya ke kota keesokan harinya untuk mendapatkan buah yang dia inginkan sebagai imbalan untuk membantunya. Hari itu, Sirona merasa bahagia dan dengan antusias menantikan pergi ke pasar. Meskipun Vincent diam-diam berharap bisa melakukan lebih banyak untuknya, namun Sirona tetap putus asa untuk belajar tentang sihir. Keesokan harinya mereka pergi ke kota Kres. Di kerajaan Tormia, Sirona mengagumi pemandangan indah kota itu. Ketika mereka sampai di sebuah toko tertentu, Vincent meminta Sirona untuk tinggal bersama seorang kakek yang dia kenal sementara dia menjalankan beberapa urusan. Dia memperingatkan Sirona untuk tidak berkeliaran dan menghindari bangsawan. Vincent segera pergi meninggalkan Sirona menunggu. Sambil membantu kakek, sedikit, Sirona memanfaatkan kesempatan untuk bertanya tentang sihir. Awalnya si kakek tidak mengerti, jadi Sirona mengulang pertanyaannya. Kakek itu kemudian mengarahkannya ke sebuah toko buku di depan tokonya di mana dia bisa menemukan buku-buku tentang sihir. Dengan semangat, Sirona segera menuju ke toko buku. Saat membuka bukunya, kakek itu berseru bagaimana dia dulu suka
membaca buku-buku dongeng seperti ini di masa kecilnya, tetapi terkejut melihat isinya. Buku ini yang jauh melampaui pemahamannya. Ketika anak kami masuk ke toko buku dan hendak mengambil sebuah buku, dia diteriaki dan disuruh untuk tidak menyentuh apapun. Pedagang mengklaim tangannya terlalu kotor untuk megang buku-buku tersebut. Sirona bertanya apakah dia bisa setidaknya membaca satu. Tetapi dia ditolak lagi. Buku-buku itu jelas pedagang, sangat mahal, dan hanya ditujukan untuk kaum bangsawan. Jawabannya membuatnya bertanya-tanya dari mana ayahnya mendapatkan bukunya. Setelah secara diam-diam memeriksa beberapa buku, Sirona keluar dari toko. Kemudian dia melihat beberapa bangsawan membawa tumpukan buku ke suatu tempat. Lalu dia melemparkan buku-buku itu ke sudut di lantai. Mengenali tempat itu, dia menyadari bahwa itu mungkin berada di mana ayahnya mengambil buku-buku yang dibacakan untuknya. Ini membuat Sirona bertanya-tanya mengapa bangsawan menerima hak istimewa seperti itu sementara dia terpinggirkan. Mengingat peringatan ayahnya tentang menghindari para bangsawan, dia mulai mempertanyakan apa yang mungkin salah karena mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi seseorang sepertinya tidak bisa. Saat Sirona bersiap untuk meninggalkan area tersebut, penjaga tiba-tiba menangkapnya. Mereka menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa masuk ke gerbang kompleks toko buku yang hanya diperuntukkan bagi bangsawan. Sirona menjelaskan bahwa ayahnya ada di dekat situ, tetapi para penjaga tidak mempercayainya. Mereka berasumsi bahwa dia adalah seorang yatim piatu dan memutuskan untuk menahannya sebelum mereka bisa menangkapnya dengan benar. Sirona dengan cekatan melarikan diri. Ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi, mereka mendapati diri mereka hanya memegang jaketnya. Sirona sudah bersembunyi di balik beberapa bunga dekat sebuah bangunan. Setelah beberapa saat, dia keluar dari tempat persembunyiannya untuk mengambil sepatunya dan kembali. Tapi kemudian Sirona mendengar beberapa anak mendiskusikan sihir. Mereka meminta seseorang untuk menjelaskan apa itu sihir. Pada awalnya kepala sekolah setuju untuk memenuhi permintaan menunjukkan mantra kepada anak-anak, tetapi dia meminta mereka untuk menjawab pertanyaannya. Apa yang paling penting tentang belajar sihir? Anak kita mendengarkan dengan saksama, berpikir tentang jawabannya sendiri. Setelah banyak siswa menjawab bahwa itu pasti pengetahuan, kemampuan atau uang, setiap jawaban adalah ditolak oleh kepala sekolah. Saat itu, anak kami bertanya-tanya apakah ini tentang kebajikan. Tapi matanya membesar ketika dia mendengar bahwa hal terpenting untuk belajar sihir adalah wawasan. Pada saat itu, Sirona merasa dia telah menemukan jawaban yang dicari-carinya. Para siswa bertanya tentang alasan di balik jawaban itu dan kepala sekolah menjelaskan, mengatakan bahwa wawasan lebih tajam daripada pengetahuan dan lebih cepat daripada kemampuan. Dia juga menambahkan bahwa dengan sedikit pembinaan, siapapun yang memiliki wawasan cukup bisa menjadi penyihir. Saat Sirona mendengarkan dengan saksama percakapan di dalam halaman, dia bertanya-tanya, apakah dia juga memiliki peluang untuk menjadi penyihir. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mendengar suara seorang pria tua yang menyarankan agar dia memanjat dinding jika ingin mendengar lebih baik. Sirona awalnya terkejut bahwa pria tua itu tampaknya tahu apa yang dia pikirkan, tidak yakin harus berbuat apa. Dia mempertimbangkan apakah harus mengikuti saran itu atau pergi menjauh. Akhirnya, dia memutuskan untuk memanjat dinding, merasa seolah jika tidak melakukannya, akan menjadi penyesalan yang akan dibawanya seumur hidup. Jadi dia memanjat ke puncak dinding dan melihat sekelompok anak-anak berkumpul di sekitar seorang pria tua yang duduk di bawah pohon. Pria tua itu segera memperhatikannya dan mengejutkan Sirona mengundangnya untuk turun dan bergabung dalam percakapan. Pria tua itu, Alphys Mirhi adalah kepala sekolah Lohias School of Magic dan seorang penyihir level 4. Didorong oleh undangan hangat Alphys, Sirona bersiap untuk turun dari tembok untuk bergabung dengan kelompok.